Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah mentiupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kau kepada dengannya bersujud. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan tauhidnya, sehingga dalam izinnya kita bisa bertemu lagi di video kali ini yang berjudul Kisah Terciptanya Nabi Adam dan Pembangkangan Iblis untuk bersujud kepadanya. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam. Beliau diciptakan dari tanah liat yang kering, diberikan bentuk manusia, kemudian dimasukkan atau ditiupkan roh kepadanya, sehingga jadilah bentuk manusia sempurna, yaitu wujud Nabi Adam. Sebelum Allah menjadikan Nabi Adam, terlebih dahulu Allah sudah menciptakan makhluk lainnya, yaitu malaikat dan jin, di mana malaikat dijadikan dari nur cahaya, sedangkan jin atau iblis dijadikannya dari api. Kedua makhluk tersebut memiliki sifat dan tabiat yang berbeda. Artinya, malaikat adalah makhluk yang suci, tidak memiliki syahwat, tidak makan, minum, dan tidak beristri. Mereka hidup dengan semata-mata melaksanakan perintah Allah. Sedangkan iblis adalah makhluk yang kotor, sombong, dan durhaka kepada Allah. Memiliki syahwat atau nafsu yang angkara dan durhaka kepada Allah. Butuh makan, minum, dan beristri, serta memiliki keturunan yang banyak. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, lalu Allah memanggil keduanya makhluk, yaitu malaikat dan jin. Mereka diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian semua malaikat sama bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, kecuali iblis yang membangkang dan tidak mau bersujud kepadanya, lantaran ia lebih mulia daripada Nabi Adam. Di samping itu, ia dijadikan dari api, sedangkan Nabi Adam dijadikan dari tanah. Karena itu Allah mengusirnya dari surga, dan ia digolongkan orang-orang yang kafir menjadi penghuni neraka. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis, engkau telah menghukum saya tersesat. Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka dan kanan kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu sesungguhnya. Setelah iblis membangkang dan tidak mau melaksanakan perintah Allah, yaitu bersujud kepada Nabi Adam bersama-sama malaikat, lalu Allah mengusir sekaligus mengeluarkannya dari surga. Sesudah iblis dikeluarkan dari surga, maka iblis mengajukan permintaan kepada Allah agar dia
dan semua keturunannya diberikan umur yang panjang, tidak mati, sampai datangnya hari kiamat pada hidupnya pertama tanda permulaan hari kiamat. Dan iblis berjanji akan mengancam Adam, termasuk anak cucunya, untuk digoda, dibujuk, dirayu, dan disesatkan dari jalan yang benar, agar nantinya mereka tidak akan ada yang taat dan patuh terhadap perintah-perintah Allah, serta mau menjalankan segala apa yang telah dilarangannya. Bahkan dia, iblis, akan berusaha dengan sekeras-kerasnya untuk menyesatkan Adam dan anak cucu-cucunya dari segala cara, baik dari depan maupun belakang, dari kanan maupun kiri, agar nantinya mereka bersama-sama disiksa dan dimasukkan ke dalam neraka. Karena itu Allah SWT berfirman, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah iblis, maka dia akan mendapatkan siksa dan bersamanya akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah menciptakan Hawa, seorang wanita pertama yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling atas sebelah kiri. Diciptakannya sebagai seorang yang cantik parasnya, yang dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang dari surga, sehingga kecantikannya yang dimiliki Hawa adalah 1000 kali bidadari dari surga. Setelah terciptanya Hawa, kemudian Allah menjodohkannya, Adam dan Hawa, sebagai suami istri, sehingga keduanya disebut sebagai pasangan suami istri yang pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Sesudah Nabi Adam dan Hawa sebagai suami istri, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam dan istrinya supaya hidup dan tinggal di dalam surga. Di dalam surga, Nabi Adam dan istrinya diberi suatu kenikmatan, kelezatan, dan kesenangan dalam kebahagiaan oleh Allah. Segala sesuatu yang dikehendaki dan diinginkan bisa terlaksana, sehingga tidak kurang jenis makanan maupun minuman yang lezat dan menyegarkan. Demikian juga buah-buah yang beraneka warna dan rasa. Semuanya diperintahkan kepada Nabi Adam beserta istrinya untuk dinikmati, kecuali hanya satu jenis buah dari pohon kuldi yang dilarang oleh Allah untuk didekati maupun dimakan, karena buah tersebut dapat mencelakakan dan mengeluarkan dari surga. Sesungguhnya indah dan bahagia kehidupan Nabi Adam dan istrinya Hawa di dalam surga yang penuh kenikmatan dari Allah. Ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa hidup dan tinggal di dalam surga yang penuh kenikmatan dan kelezatan dari Allah, maka timbullah rasa hasut, iri, dan dengki pada hati iblis, sehingga ia berusaha sekeras-kerasnya untuk bisa melepaskan segala kenikmatan dan kelezatan yang dirasakan oleh Nabi Adam dan istrinya di dalam surga. Kemudian iblis dengan berdaya upaya agar bisa berjumpa dengan Adam dan Hawa di dalam surga, maka pada akhirnya iblis dapat lolos menyelinap masuk ke dalam surga dan mencari Nabi Adam beserta istrinya. Tak kalah iblis berhadapan dengan Nabi Adam dan Hawa di dalam surga, maka iblis merayu dan membujuknya dengan kata-kata yang manis, halus, dan sopan. Bahkan ia tidak segan-segan memberikan nasihat dengan berani mengambil sumpah kepada menyebut nama Allah, yang isinya, saya iblis adalah termasuk orang yang beri nasihat kepada kamu berdua, dengan bujuk rayu yang halus dan sopan, akhirnya dapat memikat hati Nabi Adam dan Hawa,
sehingga keduanya berani melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah pohon kuldi. Ketika Adam dan Hawa memakan sebuah pohon kuldi, lalu iblis tertawa berbahak-bahak, senang karena rayuan dan bujukannya setelah dapat membujuk hati Nabi Adam dan istrinya sehingga keduanya mau memakan buah yang telah dilarang oleh Tuhannya, yaitu buah pohon kuldi. Dengan demikian, Nabi Adam dan Hawa telah terperangkap oleh tipu rayuan iblis yang menjadi musuh nyata baginya. Setelah Nabi Adam dan Hawa memakan buah pohon kuldi, lalu lepaslah pakaian dan perhiasan dari surga yang dipakainya, dan seketika itu Allah memarahi Nabi Adam karena dia melanggar larangannya. Kemudian keluarkannya Adam dan Hawa dari surga. Nabi Adam dan Hawa menyesal dan merasa malu kepada Allah atas perbuatan dosa mereka yang lakukan, kemudian langsung bertaubat meminta ampun dengan mengucapkan doa, "Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Kemudian permohonan ampun taubat Nabi Adam dan Hawa tersebut diterima oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Dengan demikian, lepaslah kenikmatan dan kelezatan yang dimiliki Nabi Adam dan istrinya di dalam surga, dan berpindahlah kehidupan di dalam bumi bersama anak-anak, cucu, keturunan yang batas sampai hari kiamat. Qabil dan Habil adalah putra Nabi Adam dan Hawa. Allah memberikan karunia kepada Nabi Adam dan Hawa keturunan. Setiap anak yang dilahirkan semuanya kembar dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan menurut syariat Nabi Adam, bahwa setiap saudara yang lahir bersama laki-laki dan perempuan tidak boleh dikawinkan. Oleh karena itu, Nabi hendak mengawinkan Qabil dengan saudaranya Habil, sedangkan Habil dikawinkan dengan saudaranya kembaran Qabil. Akan tetapi keputusan itu tidak disetujui oleh Qabil karena saudara kembarnya sendiri yang sangat cantik, sehingga dia tidak mau dikawinkan dengan saudara kembarnya Habil. Kemudian Nabi Adam memerintahkan kepada keduanya agar melaksanakan korban untuk dijalankan Allah, dan barang siapa yang korbannya diterima, maka ia akan dikawinkan dengan saudaranya kembarnya Qabil. Kemudian Allah menerima korbannya Habil, sedangkan korban Qabil ditolak. Dengan demikian, Habil berhak mengawini saudara kembarnya Qabil yang sangat cantik rupawan yang bernama Iklima, sedangkan Qabil harus mengawini saudara kembarnya Habil yang bernama Labuda. Melihat keputusan semacam itu, Qabil merasa tidak puas dan melaksanakan pembunuhan terhadap Habil akibat hasutan dari Syaitan laknatullah. Setelah Habil terbunuh, maka dalam hati Qabil merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, dan ia merasa bingung bagaimana cara menyelesaikan saudaranya sudah terbunuh itu, cara menguburnya. Maka Allah memerintahkan 2 ekor burung gagak yang berkelahi, dan seekor di antaranya mati terbunuh. Kemudian seekor burung gagak yang masih hidup itu bergali-gali di bumi dengan paruh dan kakinya, dan setelah itu bangkai kawannya itu dimasukkan, dikuburkan, kemudian ditimbun dengan tanah. Dengan demikian Qabil dapat menguburkan saudara Habil dengan telah dibunuhnya sebagaimana yang dicontohkan seekor burung gagak tersebut.